Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Risti Stefani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP dalam pembuatan sebuah website. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai indeks dari website tersebut. Indeks ini menggunakan tipe data menggunakan bahasa pemrograman HTML. Kemudian kita masuk ke HTML, head, kemudian title. Di sini saya menggunakan title-nya yaitu biodata. Kemudian dalam HTML ini kita juga menggunakan CSS atau style-nya dengan menggunakan bahasa pemrograman CSS. Nah, CSS ini nanti berfungsi untuk membuat agar website tersebut terlihat lebih cantik dengan menerapkan desain-desain yang ada. Yang pertama, pada style ini terdapat background image. Background image ini berfungsi untuk menambahkan background pada tampilan website nantinya. Nah, di sini saya menginputkan foto yang digunakan sebagai background dengan dengan format fotonya yaitu JPEG. Kemudian di sini ada kontainer. Kontainer itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menaruh konten agar berada di tengah dan lebih terlihat rapi. Dalam kontainer ini saya menerapkan max width 800 pixel yang berfungsi untuk mengatur lebar maksimum konten ini agar tidak terlalu lebar, yaitu 800 pixel. Kemudian pada kontainer ini menggunakan margin 20 pixel agar konten berada di tengah halaman. Nah, kemudian padding 20 pixel ini berfungsi untuk menambahkan jarak di sekitar konten. Jadi nanti di kontennya itu dengan jarak batas dari kontainernya itu sebesar 20 pixel. Selanjutnya background color ini, jadi pada kontainer itu menggunakan background color dengan RGBA ini atau warna putih. Selanjutnya kontainer ini menggunakan shadow atau bayangan sebesar ini dengan warna ini. Nah, selanjutnya di sini saya memasukkan foto profile image ini dengan border radius 50%. Jadi border radius 50% ini berfungsi agar gambar berbentuk lingkaran, tidak hanya kotak. Jika kita tidak menggunakan ini, nanti gambar akan menampilkan dalam bentuk persegi. Namun jika kita menambahkan 50% ini, foto akan terlihat sikunya akan terpotong jadi terlihat lebih circle. Kemudian display block ini berfungsi untuk mengubah gambar menjadi elemen block. Dan yang terakhir margin 0 auto ini untuk mengatur margin horizontal agar foto berada di tengah. Nah, selanjutnya pada header ini berfungsi untuk menambahkan header di bagian paling atas. Yang pertama ada background color, jadi warna dari header ini nantinya akan berwarna hitam atau dengan kode hashtag 333 ini. Kemudian color ini yang dimaksud adalah color dari teksnya. Teksnya nanti akan berwarna putih atau dengan kode hashtag FFF ini. Kemudian text align center ini untuk menempatkan agar header ini berada di tengah, kemudian dengan padding 2 pixel. Nah, selanjutnya ada pada CSS ini ada top menu. Top menu ini untuk mengatur warnanya. Jadi yang pertama ada background color. Ini top menu ini untuk mengatur agar biasanya kan kalau pada website itu ada di bagian yang atas untuk mengarahkan pengguna agar bisa mencari halaman-halaman yang mereka mau. Nah, jadi top menu ini menerapkan background color dengan warna ini, pink atau dengan kode F7E3F3, kemudian overflow-nya hidden. Overflow hidden ini untuk mengatasi overflow, khususnya jika isi melebihi lebar elemen. Selanjutnya text align center agar berada di tengah, kemudian top menu ul. Jadi ul ini untuk membuat poin-poin atau
biasanya urutan seperti 1, 2, 3 itu. Nah, list style type-nya di sini saya menerapkan non. Non ini maksudnya untuk menghilangkan tanda. Biasanya kan kalau ul itu ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi dan sebagainya macamnya. Nah, di sini saya menerapkan non agar tidak ada tandanya itu. Kemudian marginnya 0 dan paddingnya 0. Selanjutnya top menu di sini dengan display inline block, ini maksudnya menampilkan item menu dalam baris horizontal. Jadi biasanya kalau kita membuat urutan itu kan dia akan dalam posisi ke bawah, jadi dalam bentuk horizontal. Nah, di sini saya ingin membuat urutannya ini dalam bentuk vertikal, jadi kita memasukkan inline block. Selanjutnya margin right-nya itu 50 pixel. Nah, selanjutnya ada top menu A. Ini maksudnya adalah untuk mengatur dekorasinya. Jadi di sini dekorasinya warnanya saya menggunakan warna hitam. Dekorasi di sini adalah dekorasi dari tulisannya. Di sini tulisannya saya menggunakan warna hitam. Kemudian text decoration-nya non. Nah, di sini ada kontainer P, kontainer H1, H2, dan Li. Ini untuk mengatur fontnya. Jadi fontnya saya menggunakan Times New Roman dan font size-nya 16 pixel. Kemudian ada footer. Jika header berada di atas, footer ini berada di bawah. Jadi saya menambahkan footer dengan background color hitam, kemudian dengan color dari teksnya adalah putih. Text align ini berada di tengah dengan padding 5 pixel. Nah, kemudian di sini kita menutup stylenya dengan slash style. Kemudian kita juga sudah selesai di head, jadi kita menutupnya dengan slash head. Kemudian di sini kita masuk ke body. Kemudian di sini ada headernya, di sini saya ada header 1 atau H1 dengan teks biodata Fanny. Kemudian kita tutup headernya dan masuk ke dalam kontennya. Nah, di sini saya mulai masuk menggunakan yang sebelumnya sudah didefinisikan di atas, yaitu top menu. Nah, di sini saya memanggil top menu ini, kemudian saya menambahkan style dengan width 100% dan paddingnya 10 pixel. Nah, kita masuk ke urutannya tadi. Jadi di sini yang saya tambahkan itu ada beranda, drakor, dan kontak. Yang sebelumnya saya buat di atas tadi, yaitu top menu itu agar berbentuk vertikal, tidak horizontal. Nah, pada beranda ini saya memanggil halaman index.html. Jadi, jika kita mengeklik beranda, kita akan diarahkan ke halaman index.html ini. Kemudian, di sini ada drakor. Jika kita mengeklik drakor, ini akan diarahkan ke hasil rekomendasi PHP. Kemudian jika kita mengeklik kontak, kita akan diarahkan ke kontak yang nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, selanjutnya kita sudah selesai di yang top menu ini, kemudian kita masuk ke konten dari biodatanya. Nah, di sini saya memanggil kelas kontainer yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu agar konten berada di tengah dan terlihat rapi dengan adanya kontainer. Kemudian di sini saya Kemudian di sini saya memasukkan foto dengan di sini saya masukkan fotonya yaitu Fanny dengan format datanya yaitu PNG. Kemudian di sini saya memanggil kelas profile image untuk mendefinisikan dari bagaimana foto itu akan ditampilkan. Kemudian saya menambahkan dengan lebar 30% dan tingginya 50%. Kemudian saya tambahkan border sebesar 5. Kemudian BR ini untuk menambahkan satu baris di bawah untuk dikosongkan. Kemudian kita masuk ke di sini adalah isi dari biodata Fanny, ada margin left-nya, jadi margin kirinya 275 pixel.
Kemudian di sini ada nama Eka Aristi Sevani, tempat tanggal lahir Semarang 15 September 2003, nomor telepon sekian ini, email sevani2003@gmail.com. Di sini saya menambahkan BR lagi untuk menambahkan satu baris kosong di bawahnya. Nah, kemudian kita masuk ke heading 2. Sebelum masuk ke heading 2 ini, kita ada memanggil kontainer lagi. Jadi fungsinya kenapa kontainer ini dipisahkan agar terlihat tidak semua langsung berada dalam satu kontainer. Jadi saya menempatkan pada konten-konten ini pada kontainer yang berbeda. Yang konten pertama yaitu biodata Fani, kemudian konten yang kedua itu ada tentang about me ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan tambahan style lagi, text align center. Jadi ini fungsinya agar tulisan about me ini nanti berada di tengah. Kemudian di sini ada paragrafnya, "Hai, aku biasa dipanggil Fani. Ini adalah daftar drama Korea yang aku suka." Kemudian di sini saya menggunakan urutan lagi. Tipe urutannya yaitu square, jadi nantinya akan berbentuk persegi. Nah, ini adalah isi dari urutan-urutannya tersebut. Yang pertama, jadi drama Korea yang Fani suka ini ada Descendant of the Sun. Kemudian di sini saya memasukkan foto dengan ini nama fotonya, kemudian ini adalah tipe datanya, format datanya. Kemudian di sini lebar fotonya adalah 30% dan tinggi fotonya adalah 50%. Begitupun sama seperti Goblin, My Lovely Liar, dan Mimicus ini. Nah, setelahnya kita tutup div, kemudian kita masuk lagi, kita memanggil kontainer lagi di sini, kemudian kita masuk ke heading 3. Nah, di sini ada tulisan kirim rekomendasi drakor ke Fani. Nah, di sini saya menambahkan button, jadi nantinya ketika button rekomendasi drakor ini diklik, dia akan mengarahkan ke halaman rekomendasi.html. Nah, selanjutnya ada footer. Jadi, footer ini nantinya akan berisi konten kontak. Kemudian di sini isi dari kontak tersebut adalah kontak sevani2003@gmail.com. Nah, yang sebelumnya dipanggil di atas itu pada ini kontak itu kan memanggil data hashtag kontak, nanti dia akan diarahkan ke footer kontak ini. Kemudian di sini saya menggunakan JavaScript, jadi nanti akan ada seperti warning di atas, tapi tulisannya adalah sebelum kita bisa mengakses semua halaman ini, kita akan diminta untuk memasukkan nama. Jadi di sini nanti akan muncul masukkan nama Anda. Kemudian jika pengguna memasukkan namanya, nanti akan muncul tulisan halo, namanya siapa, kemudian selamat datang di biodata Fani. Kemudian kita tutup script, kemudian selesai. Nah, jadi kita sudah selesai membahas mengenai indeks HTML. Kemudian kita akan membahas mengenai rekomendasi.html, yaitu ketika diarahkan ke rekomendasi drakor. Sebelum kita membahas rekomendasi.html ini, kita akan membahas mengenai dbconnect.php. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dbconnect.php ini. Jadi fungsi dari dbconnect ini adalah untuk mengintegrasikan PHP dengan SQL. Jadi SQL ini berfungsi untuk menyimpan database-nya. Jadi data-data yang dimasukkan di sini diinputkan oleh user nanti akan disimpan ke dalam database yang menggunakan SQL. Nah, di sini kita memulai bahasa pemrograman PHP, kemudian connect sama dengan MySQL_connect. Ini berfungsi untuk menggunakan fungsi MySQL, kemudian jadi ini secara berurutan adalah host, kemudian username, password, dan nama database-nya. Jadi hostnya di sini adalah localhost, kemudian nama usernya adalah root, kemudian passwordnya di sini kosong karena tidak menggunakan password, jadi tidak diisi passwordnya. Kemudian nama database-nya adalah biodata.
Kemudian if connect, maka jika if tanda seru connect, ini maksudnya jika tidak terconnect, maka akan muncul tulisan koneksi database gagal. Kemudian else, jika berhasil, maka akan dilanjutkan dengan mengarah ke rekomendasi, data akan terisi. Kemudian kita masuk ke rekomendasi .html. Nah, untuk stylenya di sini sama seperti dengan di indeks HTML tadi. Bedanya di sini saya menambahkan pada footer, yaitu untuk position absolute. Kenapa saya menambahkan ini? Karena halaman pada rekomendasi HTML ini tidak sepanjang seperti indeks HTML. Jadi nantinya footer ini akan terlihat menggantung seperti di tengah-tengah. Jadi biasanya kan footer kan ada di pojok bawah. Namun karena isi dari konten rekomendasi HTML ini tidak panjang sampai ke bawah seperti indeks HTML tadi, maka footer ini akan menggantung di tengah. Nah, untuk menempatkan footer ini agar tetap berada di bawah, tidak berpindah, jadi saya menambahkan position absolute ini. Position absolute ini berfungsi untuk menempatkan footer di bagian bawah halaman, kemudian bottom 0 dan width-nya 100%. Kemudian kita masuk ke body. Di sini header-nya saya menggunakan header 1 rekomendasi drakor. Kemudian di sini kita memanggil header-nya lagi seperti pada di indeks HTML. Nah, kemudian kita masuk ke form-nya. Di sini tadi kan pada indeks HTML user jika ingin mengirimkan rekomendasi drakor itu akan diarahkan rekomendasi HTML nanti. Nah, untuk mengisikan rekomendasi-rekomendasi dari user, di sini kita menggunakan form. Nah, di sini form ID-nya yaitu rekomendasi form, kemudian metodenya post. Kemudian action-nya adalah form hasil PHP. Jadi, semua yang diisikan oleh user di form ini akan dimasukkan ke dalam form hasil PHP ini. Kemudian label for nama, jadi di sini akan disimpan jika apa yang diinputkan user nanti akan disimpan ke dalam data nama. Jadi di sini akan muncul tulisan nama kamu, kemudian terinput tipe datanya tersebut adalah teks. Di sini ID nama, kemudian name sama dengan nama. Nah, selanjutnya sama seperti nama tadi, di sini ada judul, kemudian di sini ada genre. Nah, bedanya dengan nama dan judul tadi, jika nama dan judul tadi akan diinputkan dalam bentuk teks, pada genre ini akan diinputkan dalam bentuk pilihan. Jadi nanti ada pilihan dari isi genrenya. Nanti ada select ID, kemudian name genre. Nah, ini adalah option atau pilihan-pilihan dari genre. Jadi ada romance, kemudian komedi, seguk, action, horror, dan kedokteran. Kemudian selanjutnya ada label rating, sama seperti genre tadi, di sini menggunakan pilihan, jadi ada ratingnya nanti ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Selanjutnya yang terakhir ada label catatan. Label ini jadi ada rows 4, columns 5, ini maksudnya nanti catatan akan tabel-tabelnya nanti jika pada sebelumnya itu hanya kecil biasa sebaris, nah pada catatan ini akan dibuat lebih lebar karena kan biasanya catatan itu kontennya lebih banyak. Kemudian input tipenya submit. Ini maksudnya semua yang dimasukkan oleh user di sini tadi akan disubmit, kemudian value-nya kirim. Jadi nanti akan ada button kirim untuk mensubmit data-data yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian di sini formnya sudah selesai, kita tutup. Nah, selanjutnya di sini ada button back yang jika diklik oleh user nanti akan diarahkan ke halaman indeks HTML atau kembali ke halaman indeks HTML. Kemudian di sini ada footer yang sama seperti dengan di indeks HTML tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari
form hasil PHP ini yang tempat untuk menyimpan data-data yang diinputkan oleh user di rekomendasi HTML ini. Nah, ini adalah kode pemrograman dari form hasil PHP. Pada form hasil PHP ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian di sini session start include DB Connect PHP. Jadi ini maksudnya adalah semua fungsi yang diterapkan di form hasil PHP ini akan mencantumkan DB Connect PHP. Nah, selanjutnya ada if server request method sama dengan post ini fungsinya untuk memeriksa apakah permintaan tersebut datang dari metode post. Kemudian di sini ada nama sama dengan post nama, ini berfungsi untuk mengambil data dari formulir HTML sebelumnya yang di sini ini. Nah, nama, judul, genre, rating, catatan tersebut sama. Kemudian di sini ada SQL sama dengan insert into rekomendasi, nama, judul, genre, rating, catatan, values-nya adalah ini nama, judul, genre, rating, catatan yang berada di sini. Jadi ini sama seperti pada query yang ada di SQL. Kemudian if MySQL query connect SQL, jadi jika berhasil terconnect maka akan muncul data berhasil dikirim, kemudian akan mengarahkan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Jika sudah berhasil terkirim sebelumnya tersebut akan mengarahkan user ke halaman hasil rekomendasi PHP. Namun, jika tidak berhasil terkirim, maka akan muncul tulisan error. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil rekomendasi PHP ini. Nah, pada hasil rekomendasi PHP ini, sama kita menggunakan mengincludekan DB Connect PHP ini untuk mengkoneksikan dengan SQL. Kemudian di sini sebelum masuk ke PHP-nya, di sini menggunakan HTML jadi title rekomendasi drakor. Kemudian body-nya, background image-nya, kontainer dan yang lain-lainnya untuk stylenya sama seperti pada sebelumnya. Nah, footer-nya di sini juga sama seperti pada rekomendasi HTML karena kontennya sedikit jadi agar footer-nya tidak menggantung di tengah-tengah. Kemudian di sini kita masuk ke body-nya. Jadi pada header-nya di sini ada H1 align center rekomendasi drakor. Ini berfungsi agar rekomendasi drakor tulisannya berada di tengah. Kemudian di sini ada header sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada kontainer. Jadi kontainer ini berfungsi untuk menampilkan hasil inputan dari user sebelumnya. Jadi akan mengambil data-data dari database SQL. Kemudian di sini ditambahkan bordernya 1, kemudian posisinya agar berada di tengah dan ini agar mengisi 100%. Di sini menggunakan background color EDC 9D4 itu sama seperti yang sebelumnya jadi warna pink. Kemudian di sini ada nama, judul, genre, rating dan catatan. Kemudian di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk mengambil data dari SQL. Jadi apabila berhasil terconnect, maka akan select bintang from rekomendasi. Jadi ini akan memanggil all atau semua dari tabel rekomendasi yang berada di database biodata. Kemudian while data sama dengan MySQL fetch array, jadi akan mengambil data secara array dari query-query tersebut. Kemudian di sini kita tutup PHP-nya karena akan menggunakan HTML lagi. Jadi di sini data yang ditampilkan akan berada di sini. Jadi TD align center ini agar berada di tengah. Kemudian di sini akan menggunakan PHP lagi, jadi mengambil data nama, judul, genre, rating dan catatan. Kemudian di sini kita tutup lanjutan dari ini dengan PHP. Nah, selanjutnya di sini ada heading 2.
atau header 2 untuk mengirimkan rekomendasi drakor lagi. Jadi apabila user ingin mengirimkan rekomendasi drakor lagi ke Fanny, user bisa mengeklik button biodata Fanny, maka user akan diarahkan kembali ke mohon maaf, sepertinya di sini ada kesalahan, jadi saya akan memperbaikinya. Harusnya apabila user mengeklik biodata Fanny ini akan diarahkan kirim rekomendasi. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, jadi saya akan memperbaikinya. Nah, seperti ini. Jadi, nanti apabila muncul tulisan kirim rekomendasi drakor lagi, di sini user akan muncul button rekomendasi drakor untuk diklik oleh user. Nah, setelah diklik oleh user nanti akan diarahkan ke halaman rekomendasi HTML. Kemudian bisa juga apabila user ingin kembali ke halaman awal yang berisi biodata Fanny atau drakor-drakor yang Fanny sukai, user bisa mengeklik back, kemudian akan diarahkan ke indeks HTML. Kemudian di sini ada footer sama seperti sebelumnya dan body, penutup body, kemudian penutup HTML. Nah, kita sudah membahas semua mengenai pembuatan website ini. Di sini saya akan kemudian saya akan menampilkan hasil dari bagaimana tampilan website tersebut. Nah, di sini kita debug run dengan F5. Nah, ini yang ada pada JavaScript tadi. Jadi, user akan diminta untuk memasukkan namanya terlebih dahulu. Nah, saya akan memasukkan nama saya Fanny. Oke. Nah, di sini akan muncul tulisan, "Halo Fanny, selamat datang di biodata Fanny." Nah, di sini adalah headernya biodata Fanny. Nah, ini yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk mengarahkan usernya. Jadi jika diklik beranda, ini bisa di sini kembali lagi. Nah, kemudian kita masuk ke drakor. Mohon maaf, untuk mengakses drakor, di sini ada kesalahan karena kita harus pada drakor ini kita harus menggunakan SQL Yoke untuk mengambil datanya, jadi kita akan mengaktifkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Kita start. Oke, sudah berhasil. Nah, ini data-data drakor yang sudah pernah direkomendasikan. Kita kembali ke beranda lagi. Nah, ini adalah biodata dari Fanny. Di sini ada foto Fanny yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian ada nama, TTL, nomor telepon, email. Nah, ini kontainernya terpisah. Kemudian ada about me. Jadi, hai, aku biasa dipanggil Fanny. Ini adalah daftar drama Korea yang aku suka. Ini adalah daftar drama Koreanya. Kemudian, di sini user bisa mengirimkan rekomendasi drakor ke Fanny dengan mengeklik rekomendasi drakor. Nah, ini adalah form pengisian dari untuk merekomendasikan drakor tersebut. Misal saya ingin merekomendasikan drakor, di sini saya menuliskan nama saya, Fanny. Kemudian, misal judul drakor yang ingin saya rekomendasikan, The Penthouse. Kemudian genrenya saya masukkan, genre Penthouse itu ada action. Kemudian rating dari saya untuk drama The Penthouse ini bintang 4. Kemudian saya akan memasukkan catatan. Jadi The Penthouse ini menceritakan tentang apa.
Oke. Kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah ada penambahan tentang drakor yang saya tambahkan. Jadi ada Funny, The Penthouse, Action, ratingnya bintang 4. Kemudian di sini catatannya. Nah, kita bisa kembali untuk merekomendasikan drakor lagi atau kita bisa kembali ke halaman indeks HTML. Baik, sekian penjelasan mengenai website biodata Fani dan berikut dengan drakornya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.